Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita ini sudah ada motor Vega ZR. Ini dengan keluhan ketika gigi dimasukkan, suara mesin ini terdengar beda ya dengan kondisi stasioner sebelum gigi dimasukkan. Coba kita praktekkan, kita masukkan giginya seperti apa perubahan suara mesinnya. Terdengar suara tak 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 tak. Kemudian kita lihat roda belakang. Ini dia berusaha untuk maju ya, berusaha bergerak maju. Jadi sebelum gas kita putar, sebelum kita tekan handle gas, ini dia motornya sudah berusaha jalan ke depan dengan sendirinya. Nah, dari sini kita bisa analisa ada permasalahan di bagian kopling ganda. Nanti kita akan bongkar dan kita lihat kondisi dari kopling gandanya, apakah ada yang rusak. Nah, kita bongkar setelah ini. Kampas kopling. Iya. Ya. Bisa dilihat ini per kampasnya patah satu ya. Ini ada 3 per. Ini yang 2 masih bagus. Nah, ini pernya patah satu. Jadi ketemu penyebabnya. Jadi normalnya seperti ini ya untuk kampas ganda. Itu ada 1 putaran yang dia harus bebas dan 1 putaran dia nyangkut. Nah, ini namanya ada one way di bagian kopling gandanya. Nah, kalau tadi keras ke belakang, keras ke depan pun juga nggak mau muter. Nah, jadi yang normal adalah seperti ini. Ketika kita putar, ini bagian ke belakangnya dia harus bebas. Ketika ke depan dia harus nyangkut karena ada one way clutch ya, kopling satu arah. Nah, normalnya adalah seperti ini. Ini tadi baru saja saya buka untuk baut untuk mornya ini, mor penguncinya saya buka, kemudian saya kembalikan lagi, ternyata dia sudah bisa normal seperti ini. Cuman kita tetap harus bongkar. Kenapa? Setelah baut ini kita kendorkan, dia menjadi normal. Nah, kita tetap harus cek lebih lanjut bagian dalamnya, mungkin ada sesuatu yang tidak normal.
korban kekerasan. Ini bengkel ini dipacal-pacal ya, terlihat murnya ini sampai sompel-sompel, sampai ketika kita mau menggunakan kunci sok pun ini udah nggak mau masuk, susah masuk ya. Jadi harus diratakan dulu baru kunci sok bisa masuk. Jadi untuk membuka hexa dari kopling, rumah kopling ini pakai kunci ini ya, trackernya. Jadi pakai special tool, jangan asal getok di sini karena as ini bisa bengkok kalau terlalu keras kita mukulnya. Sampai kopling. Iya. Ya. Bisa dilihat ini per kampasnya patah satu ya. Ini ada 3 per. Ini yang 2 masih bagus. Nah ini pernya patah satu, jadi ketemu penyebabnya. Ini per yang patah, karetnya juga akan kita ganti nanti. Untuk penggantian karet ronsel yang ada di dalam rumah kopling ini cukup kita gerinda ya. Dari mata kelingnya ini ada 3, kita gerinda. Ini tidak saya tunjukkan tadi untuk pengerindaannya. Jadi karet ronselnya adalah seperti ini karet yang bekas, yang lama. Kemudian ini untuk paku kelingnya sudah kita lepas juga. Ini saya sudah masukkan 2 paku keling yang baru. Ini tinggal 1 lagi, kita tunjukkan bagaimana cara mengeling dari karet ronsel ini. Caranya adalah yang pertama, ini kalau cara saya ya, ini saya panaskan dulu agar nanti proses pemukulannya itu paku kelingnya sudah lunak, jadi mudah untuk
mengeling. Panaskan ujungnya sampai dia memerah. Jadi setelah dipanaskan ini biar lebih mudah ya, lebih mudah mengembang. Jadi menguncinya itu juga bisa lebih kuat. Cukup ujungnya saja, karena yang akan kita pukul, yang akan kita untuk pengencangan itu adalah di bagian ujung saja. Kira-kira sudah panas seperti itu ya, sudah memerah. Kita matikan. Dan kita pukul. Seperti ini ya hasilnya ya, untuk pengelingannya. 1 2 3 sudah selesai untuk proses penggantian karet ransel. Ini coba perhatikan, sudah tidak goyang lagi, baik maju mundur maupun kanan kirinya sudah presisi. Untuk kampas gandanya ini juga kita ganti, karena perhatikan ini sudah aus, sudah tidak ada geriginya, sudah halus ya. Nah, sudah banyak yang geripes-geripes. Ini kita ganti yang baru. Ini bedanya antara yang baru dan yang lama. Ini kalau tidak kita ganti, ini akan berakibat selip. Ketika di engkol starternya bisa selip. Untuk angkatannya pun juga ini akan terasa selip kalau pakai kampas yang lama. Ini kita ganti yang baru.
Kampas yang baru ini kita rendam di dalam oli ya, jadi nanti biar waktu kita pasang kampas ini sudah terlumasi oleh oli. Kalau enggak nanti bisa gosong karena gesekan dengan mangkok ganda. Ya, kalian jajan dulu. Kita rendam beberapa lama, berapa menit. Ya, kita biarkan dulu. Ya. Satu hal penting yang kadang orang meremehkan tentang seal ini ya. Seal ini adalah sebagai perapat antara jalur dari filter oli menuju ke krek as. Krek as itu ada lubang saluran oli yang akan mengalirkan oli dari filter menuju ke krek as. Nah, ini seal ini sudah rusak ya, yang bagian ini udah terkelupas sehingga terjadi kebocoran oli kalau ini tidak kita ganti, sehingga aliran yang menuju ke krek as nanti tidak maksimal karena olinya bocor lewat seal ini yang bocor ini. Nah, ini jadi kita perlihatkan di krek asnya. Nah, jadi seal itu untuk merapatkan ini jalur oli menuju ke tengah sini, masuk ke tengah krek as. Jadi seal ini seal yang baru ya. Kalau kita perumpamakan itu dia posisinya seperti ini ya. Jadi fungsi seal ini agar oli yang dari blok mesin, yang dari blok kopling dari filter oli tadi ini agar tidak keluar, olinya tidak bocor, sehingga oli itu bisa maksimal masuk melumasi bagian dari krek as menuju ke dalam. Jadi ini tidak boleh dianggap remeh, seal ini jangan sampai rusak. Nah, jadi nanti kita akan ganti baru ya yang seal ini. Kita pasang untuk sealnya ngadepnya ke arah keluar gini ya. Jadi seperti ini seal yang baru. Udah, insya Allah aman. Dan setelah terpasang ini kita ganti yang baru, kemudian karetnya juga baru kita masukkan. Ada lampu kan? Oke, sekedap nih kita masukkan. Kemudian pernya kita pasang.
Sudah terpasang, kemudian platnya, dan tinggal kita pasang snap ringnya. Sudah terpasang, kita tinggal pasang di rumah koplengnya dan siap kita pasang ya. Ini mimisannya juga kita ganti yang baru, kita masukkan. Kita masukkan ya, jadi susunnya seperti ini mimisan, dan kita masukkan kampasnya. Ini namanya juga one way ya, jadi ketika ke belakang ini harus bebas, ketika ke depan ini harus nyangkut. Kita masukkan ringnya ya. Ini mur penguncinya. Kemudian untuk bagian rumah kampas koplengnya kita pasang. Ini jangan lupa untuk bosnya, ini masukkan dulu. Kemudian rumah kopling, ini washernya, kemudian plat rumah koplingnya. Kita pakai ini ya, special tool, kita kencangkan. Udah cukup ya, lepas. Kampas kopling, dan plat kopling. Sebelum kita pasang blok koplingnya, ini kita pastikan dulu
cara kerja kopling dan persnelnya ya, sudah lancar atau masih ada masalah. Nah, ini kita coba untuk gerakkan tuas persnelnya. Di sini sudah maju ya, sudah maju, artinya dia sudah bisa untuk dikopling, dan perpindahan giginya pun juga sudah lancar, maju mundur 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 mundur. Nah, siap kita pasang ya untuk blok koplingnya. Nah, untuk memastikan kerja kopling, di sini kita masukkan gigi satu, kemudian kita putar rodanya. Nah, ini masuk gigi satu, kemudian kita kopling. Nah, sudah lancar, rodanya lancar, kemudian juga rumah koplingnya ikut berputar ketika kita kopling dan rodanya kita gerakkan. Nah, ini kita lepas koplingnya, nah, maka roda nggak bisa digerakkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang untuk as engkel starternya. Untuk memudahkan, bagaimana caranya adalah kita masukkan dulu as ini ke dalam blok mesin, kemudian penguncinya harus tepat di sini untuk stoppernya. Kemudian untuk ini juga ada stopper pair ya, ada stopper pair dari engkel starter. Kemudian di sini masih ada satu bagian ujung pair yang harus kita masukkan ke dalam lubang ini, dalam lubang ini ya. Nah, lubang ini caranya adalah kita pakai bantuan tali kopling. Ini pastikan stopper pairnya berada di tempatnya, kemudian ini kita tarik, kita putar sambil kita tarik ke dalam, kemudian kita masukkan. Nah, sudah selesai untuk pemasangan engkel starternya. Sudah masuk ya. Kita tes dulu untuk engkel starternya, kita pasang, kemudian kita gerakkan. Sudah habis ya. Giginya masih masuk, kita coba lagi. Sudah normal, siap kita pasang untuk blok koplingnya. Perpak koplingnya kita ganti yang baru ya, dan kita pasang.
Kita pasang sekedarnya dulu, jangan dikencangkan. Kita pastikan untuk perpaknya itu sudah pas untuk lubang baut-baut mesinnya. Dan kita kencangkan. Usahakan pengencangannya menyilang. Kita tes dulu starternya. Sudah normal ya. Kita isi oli. Apa ini rapat?
alhamdulillah sudah selesai ya untuk proses perakitannya. Knalpot, bootstrap semua sudah terpasang, kita tinggal tes, mulai dari tes engkol starternya apakah dia mengalami merusut atau ngelos, kemudian tes cara kerja kopling dan tes masuk giginya apakah normal atau tidak, kemudian kita pakai jalan untuk angkatan. Alhamdulillah sudah normal ya, mulai dari perpindahan gigi dari netral sampai gigi 4, kemudian cara kerja dari kopling sudah normal, di engkol juga sudah tidak merusut lagi. Demikian proses penggantian mulai dari kampas kopling ganda atau kampas otomatis atau kampas sentrifugal, penggantian mimisan atau one way clutch, kemudian penggantian karet ronsel dan karet dari karet ganda. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mempunyai motor Vega ZR dengan keluhan yang sama.